menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memudahkan baginya, bagi orang yang menuntut ilmu ini. Apa? Dengan menuntut ilmunya itu memudahkan sahalallahu bihi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu afwan Fajatan nasi itu tiba-tiba anda lupa tadi hadisnya. Atau fima makna Allah akan memudahkan dengannya apa? Untuk masuk ke surga. Yang mana surga Allah Subhanahu wa taala pada sebuah hadis disebutkan apa? Padanya kita akan senantiasa hidup dan tidak akan senantiasa meninggal dan tidak akan meninggal dunia. Pada sebuah hadis disebutkan, "Idza dakhala ahlul jannati jannah" atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila nanti penduduk surga masuk ke dalam surga, apa? Yunadi munadin, akan ada seorang penyeru yang menyerukan apa seruannya? Innalakum antahyau fala tamutu abadan. Sesungguhnya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan senantiasa apa? Hidup dan tidak akan lagi mati selamanya. Sedangkan kita di dunia apa? Kita nanti akan menemui yang namanya kematian. Sesehat apapun kita sekarang, sesusah apapun hidup kita atau seenak apapun hidup kita akan menemui yang namanya kematian. Dan kematian pasti adalah sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak mengenakan. Illaman rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Kita akan senantiasa muda di surga. Pada hadis tersebut disebutkan kita akan senantiasa muda dan kita tidak akan lagi menua selamanya. Masa muda adalah atau keadaan muda adalah keadaan yang sangat menyenangkan, keadaan yang mana kita bisa melakukan banyak aktivitas, kita bisa melakukan berbagai hal dengan menyenangkan. Sedangkan semakin kita menua, maka di situ akan apa? Kita akan semakin terbatas pergerakannya dan lain semisalnya. Sedangkan di surga disebutkan kita tidak akan menua dan kita akan senantiasa awet awet muda. Disebutkan juga pada hadis itu apa? Innalakum antan amu. Sesungguhnya kalian akan senantiasa mendapatkan kenikmatan dan kalian tidak akan lagi yang merasakan namanya kesusahan. Ini adalah sebuah nikmat yang mana nikmat ini mungkin sekarang kita baru bisa berandai-andai gitu. Bagaimana sih rasanya hidup kekal tapi isinya cuma kesenangan, isinya cuma kenikmatan. Dan itu adalah balasan yang Allah akan beri kepada siapa? Kepada ahlul jannah. Idza dakhala ahlul jannatil jannah. Maka maqal sallallahu alaihi wasallam, apabila nanti penduduk surga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia ini kita coba lihat hari ini saja. Kita sudah berapa kali menemukan kesulitan, kesulitan yang kecil maupun kesulitan yang besar. Setelah ada kesenangan, pasti ada kesusahan setelahnya. Dan berbagai hal lainnya yang berupa kesusahan. Maka dari itu, menuntut ilmu ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat agung. Yang disebutkan pada sebuah hadis, dengan menuntut ilmu, kita bisa dimudahkan oleh Allah apa? Jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa masukkan kita ke dalam surga dan mematikan kita di atas keislaman. Dan yang berkaitan juga dengan surga apa? Syarat masuk surga adalah mati di atas keislaman. Syarat masuk surga adalah mati di atas keislaman. Yang mana apabila berarti kita kebalikan dari Islam, yakni non-muslim atau kafir, maka kita tidak akan masuk surga dan kita akan beralih ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman, yang mana itu juga banyak sekali ditemui di zaman ini, dengan berbagai syubhatnya yang jelas maupun yang samar-samar, dan lain semisalnya adalah dosa kesyirikan. Dosa yang di negara kita saat ini pun banyak sekali praktek-prakteknya, yang mana harus terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Bahkan saking pentingnya apa? Para masyayikh atau para dai-dai senior ketika mereka menasihati satu sama lain di antara
para dai ataupun para masyaikh, mereka apa? Senantiasa mengingatkan untuk mengulang-ulang dakwah ini, mengulang-ulang dakwah tauhid, memperingatkan umat dari kesyirikan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang mana bosan tak bosan, suka tak suka, kita harus terus mengulang materi ini. Dan insya Allah Ta'ala di pertemuan kali ini kita akan membahas mungkin sedikit lebih mendalam. Insya Allah satu pertemuan saja sudah, anak kira sudah di-share oleh admin ya. Ada sedikit revisi dari beberapa jumlah pertemuan yang apa namanya kami perbincangkan gitu. Insya Allah kita akan membahas qawaidul arba. Ada 4 hal yang kita akan bahas atau 4 permasalahan tentang kesyirikan. Di situ kita akan sedikit mendalami tentang kesyirikan. Tapi sebelum itu ana izin share screen terlebih dahulu. Dan sudah di-share oleh admin ya terjemahannya. Bismillah. Ini qawaidul arba, 4 kaidah memahami kesyirikan. Lagi-lagi kita menggunakan kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini mungkin anak pakai yang antum juga pakai, tidak apa-apa, tapi anak akan lebih masuk ke atau akan anak lebih tampilkan ke bahasa Arabnya ya, supaya juga di antara faedahnya kita terbiasa dengan bahasa Arab. Ini adalah bahasa yang digunakan Al-Quran dan para nabi, para ulama gitu. Kita mencoba membiasakan terus menggunakannya dan bagi yang sudah mempelajari untuk terus semangat mempelajarinya. Karena dengan bahasa Arab ini, di antara faedahnya kita dapat memperluas hazanah keilmuan kita, memperluas hazanah keilmuan kita. Jadi kita tidak hanya mencukupkan diri dari apa mendengarkan penjelasan Ustadz dengan bahasa Indonesia, akan tetapi nanti mudah-mudahan kedepannya kita bisa bisa menambah keilmuan tentunya setelah memperkuat dasar-dasar ataupun fondasi. Dan ini adalah kitab ini di antara fondasi-fondasi yang sebaiknya dipelajari oleh penuntut ilmu sebelum dia meluas. Karena dalam sebuah ilmu pasti ada fondasi-fondasi atau ada minimal dasar-dasarnya terlebih dahulu yang harus dipelajari. Ini adalah kitab yang di antara kitab yang direkomendasikan oleh para ulama, para ulama. Dalam kitab ini berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, kitab ini Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i ats-tsalatsa unwanus sa'adah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Nah, di sini Anda coba ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan apa bedanya basmalah dengan tasmiyah? Jadi ada yang namanya tasmiyah, ada yang namanya basmalah. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah? Mungkin bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Tab. Karena tidak ada yang menjawab. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lengkap seperti ini. Ini namanya basmalah. Basmalah. Nah, ini namanya basmalah. Sedangkan tasmiyah itu hanya apa? Hanya sampai di sini saja. Bismillah.
Nah, ini adalah tasmiyah. Ini juga penting apa? Karena nanti para ulama kadang menggunakan istilah basmalah. Misalnya disyariatkan basmalah pada bla 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 bla. Disyariatkan tasmiyah pada bla bla bla. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi basmalah lebih panjang sedangkan tasmiyah itu cuman bismillah. Ini adalah perbedaan basmalah dengan tasmiyah. Tasmiyah adalah perkataan bismillah, sedangkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim, rabbal arsyil azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan. Aku meminta, jadi di sini Syekh rahimahullah ta'ala berdoa, berdoa di awal. Apa? Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Sudah ada terjemahannya di bawah antum. 6. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar apa? Agar Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Anak akan fokus ke bahasa Arabnya saja. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Allah akan apa? Menjagamu di dunia dan di akhirat. Jadi Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga kita apa di dunia dan di akhirat. Dan apa? Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau apa? Mubarakan aina ma kunta. Engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan apa? Menjadikanmu sebagai orang yang apa? Idza u'tiya syakara. Apabila diberi nikmat syakara, maka akan bersyukur. Wa idza betuliya sabara. Dan apabila diuji bersabar. Wa idza atnaba istaghfara. Dan apabila atnaba itu berdosa, melakukan dosa, fa'ala dzanban istaghfara. Yani talabal maghfirah, meminta ampunan. Fa inna haula'i tsalatsah unwanu as-sa'adah. Sesungguhnya haula'i tsalatsah, tiga perkara ini, 1, 2, 3 apa? Unwanu as-sa'adah adalah alamat atau tanda kebahagiaan. Alamat atau tanda kebahagiaan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, yang seharusnya apa? Dipraktikkan oleh seorang muslim ketika diberi nikmat maupun mendapatkan musibah maupun apa? Melakukan dosa. Di antara apa namanya? Faedah mungkin kita hendaknya bersyukur karena kita diberikan Allah nikmat apa? Nikmat menjadi seorang muslim. Karena seorang muslim bagaimanapun keadaan dia akan senantiasa mendapati ketenangan di dalam hidupnya. Apabila diberikan nikmat, dia bersyukur. Apabila diuji, dia bersabar. Ini sedikit faedah mungkin atau sedikit cerita yang mungkin bisa menjadi contoh leganya hati seorang mukmin apa? Mungkin Ana ingin membahas atau memberikan sedikit berkaitan idza betul ya sobaro, yang mana manusia di antara mungkin sifatnya adalah banyak mengeluh ya, sebenarnya banyak apabila diuji dia bersabar. Tadi kami sempat berbincang dengan teman kami dan beliau juga adalah admin Muslim Course Indonesia berkaitan dengan ditipu ya, berkaitan dengan ditipu. Kami berdua sama-sama pernah ditipu qadarullah wa masya fa'al. Nah, kami pernah ditipu. Beberapa nominal uang, beberapa nominal uang. Nah, enaknya jadi muslim itu seperti ini. Kita tahu bahwasanya uang kita itu tidak benar-benar hilang. Kita tahu bahwasanya uang kita itu tidak benar-benar apa? Hilang. Akan tetapi kita tahu bahwasanya nanti di akhirat sana ada yang namanya kisos. Ada yang namanya kisos. Jadi ada yang namanya pengadilan di akhirat. Seorang yang mendolimi akan membayar kedolimannya di akhirat apabila belum diikhlaskan atau dimaafkan orang yang didolimi di dunia.
Nah, berkaitan dengan tadi, misalnya ditipu beberapa nominal uang, kita sebagai seorang muslim, mungkin ya, kita akan validasi perasaan kita bahwasanya kita sedih atau menyesal dan lain semisal. Akan tetapi setelah itu kita apa? Mendapati ketenangan. Karena apa? Uang kita seorang muslim ya, uang kita itu sebenarnya yang ditipu itu, yang hilang itu tidak benar-benar hilang, tidak benar-benar hilang. Akan tetapi apa? Akan tetapi seakan-akan kita itu menabung buat nanti di akhirat. Uang itu akan kembali, uang itu pada hakikatnya tidak hilang, akan tetapi kita tabung dan nanti tabungan itu kita akan ambil di akhirat. Nah, itulah di antara contoh mungkin keyakinan enaknya atau leganya menjadi seorang seorang muslim. Mungkin kalau orang kafir ditipu dan lain semisalnya, apalagi orang yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang ateis, tidak percaya Tuhan dan lain semisalnya, itu mungkin akan stres, akan ya semisalnya lah seperti itu, menangis, meratap dan lain semisalnya. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, mungkin di awal kita tahu kita sedih dan lain semisalnya, tapi setelah itu apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih tenang, kita banyak muhasabah dan lain semisal. Karena apa? Karena uang kita sebenarnya tidak hilang dengan sebenar-benarnya, akan tetapi ada di akhirat. Hitung-hitung bahasanya mungkin tabungan kita di akhirat. Itu diantara enaknya sebagai seorang muslim. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan antum semua, apabila kita diberikan kenikmatan, hendaknya kita bersyukur. Dengan apa bersyukur di sini? Seperti yang dikatakan oleh para ulama, bersyukur dengan fi'lu al-awamir. Kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma di lisan, alhamdulillah, tapi kita itu bagus, cuman apa? Bentuk representasi, bentuk bukti kita juga bersyukur apa? Kita melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan, dan kita apa? Tarku an-nawahi, menjauhi larangan. Dan kita juga bersabar apabila kita diuji, dan tentunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berbuat dosa. Baik, lanjut. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk, memberikanmu hidayah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Di sini Syekh banyak sekali berdoa. Ini adalah di antara bukti bahwasanya apa? Syekh menginginkan kebaikan bagi pembacanya, bagi orang lain gitu. Bagi orang lain. Dan ini juga di antara apa? Di antara metode atau hal yang dapat kita contoh ketika kita mau menasihati orang lain. Ketika kita mau memberikan mungkin masukan kepada orang lain. Kita ingin menegur orang lain. Apa? Kita lunakkan dulu hatinya di awal. Kita lunakkan dulu hatinya di awal. Kita tunjukkan bahwasanya kita itu menginginkan kebaikan kepadanya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari ini perkataan Syekh di awal-awal kitab ini. Dan itu juga di antara yang kami dapati pada sebagian guru kami ketika menasihati sebagian teman kami, mungkin di awal tidak langsung disebutkan kesalahannya, antum melakukan ini apa, akan tetapi didoakan dulu, Masya Allah, semoga Allah melanggengkan antum di dalam ketaatan, semoga Allah senantiasa memberikan antum semangat, Masya Allah, atau dipuji mungkin, Masya Allah antum masih menuntut ilmu, ya alhamdulillah gitu. Nah, baru mungkin setelah beberapa mukadimah itu kita baru masuk ke teguran kita atau ke nasihat dan lain semisalnya. Akan tetapi misalnya setelah kita puji tadi, alhamdulillah antum masih menuntut ilmu, antum Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan antum di jalan yang benar. Akan tetapi akhi, kok ana melihat antum sepertinya sudah jarang menuntut ilmu agama gitu. Nah, jadi tidak tiba-tiba kita, akhi, antum kenapa kok nggak pernah hadir di kajian gitu. Nah, mungkin kita puji terlebih dahulu atau kita doakan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hatinya itu mau menerima
kebenaran. Ini di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari perkataan Syekh ini. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah ini agama Islam. Al-hanifiyah ini agama Islam. Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Apa agama Islam itu? Yang merupakan agama Islam ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah saja mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya apa? Agama. Tapi di antara yang perlu Ana ingatkan juga, kata-kata ikhlas di bahasa Arab atau di dalam pembahasan syariat seperti ini jangan sampai antum samakan dengan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa Indonesia atau penggunaan sehari-hari. Ikhlas. Kata-kata ikhlas di dalam bahasa Arab atau dalam menggunakan syar'i seperti ini, itu maknanya adalah memurnikan. Memurnikan. Beda penggunaannya dengan yang kita biasa gunakan sehari-hari kepada teman kita. Apa? Maknanya adalah ridho. Misalnya apa? Anak ikhlaskan deh uang Ana buat antum. Ini maksudnya bukan memurnikan, tapi di sini apa? Memberikan ridho atau Ana ridho uang Ana buat antum. Sedangkan kata-kata ikhlas dalam pembahasan seperti ini, ibadah, itu artinya adalah memurnikan. Memurnikan di sini apa? Satu-satunya. Satu-satunya. Jadi apa? Anta budallaha wahdahu. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishon lahuddin. Mengikhlaskan di sini maksudnya apa? Memurnikan bagi Allah Subhanahu wa taala ad-din, agama atau ibadah. Jadi seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Nah, dan dengan hal tersebut, yakni ini beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan agama, yakni memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk itu. Kita diciptakan ada tujuannya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah ayat yang terus kita dengar. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini adalah kaidah atau hal yang juga harus senantiasa kita ingat. Tujuan kita atau agama Islam adalah agama yang mana kita harus beribadah kepada Allah saja, dan itu adalah apa? Itu adalah tujuan kita diciptakan. Di antara faedah juga yang mungkin akan Anda berikan, ketika kita mendapati pembahasan syariat, kita sering mendapati bahwasanya Hanifiyah atau agama Islam dan disebutkan apa? Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Padahal Islam itu adalah agama seluruh nabi. Agama seluruh nabi. Jadi seluruh nabi, intinya, usulnya, dasarnya adalah apa? Peribadatan kepada Allah saja. Akan tetapi di sana apa? Syariatnya berbeda-beda. Cara beribadahnya berbeda-beda. Nah, padahal Islam itu adalah agama seluruh nabi, tapi kok seringkali apa? Disebutkan millata Ibrahim. Dinisbatkan seringkali kepada Nabi Ibrahim. Nah, di antara faedahnya adalah kenapa? Di antara hikmahnya atau faedahnya bahwasanya umat atau kaum yang Rasulullah berdakwah kepadanya itu apa? Mereka pertama, mereka mengenal Nabi Ibrahim. Mereka mengenal Nabi Ibrahim. Kedua, mereka mengaku bahwasannya mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim. Mereka mengaku bahwasannya mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ini di antara faedah disebutkan millat Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim gitu. Kok Nabi Ibrahim sih? Padahal di sana ada banyak nabi. Kenapa nggak menggunakan Nabi Nuh,
Nabi Idris dan lain semisalnya. Nah, di antaranya ini apa? Kaum yang Rasulullah dakwahi pada saat itu, mereka mengenal Nabi Ibrahim, bahkan mereka mengaku keturunannya, ataupun mereka mengaku apa? Di atas agamanya Nabi Ibrahim. Nah, dijelaskan di sini bagaimana sih hakikat agama Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Itu apa? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan di antara juga faedah yang kita bisa ambil dari ini adalah apa? Ketika kita ingin berbicara kepada seorang, memberikan nasihat kepada seorang, memberikan penjelasan kepada seorang, kita gunakan apa? Perbandingan, bukan perbandingan mungkin bahasanya apa? Pendekatan yang paling bisa dipahami. Pendekatan yang paling dekat dengan al-mad'u, dengan orang yang kita dakwahi, supaya lebih dipahami. Ini adalah apa namanya, penjelasan bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah Islam, dan Islam adalah beribadah kepada Allah saja. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Syekh berkata, apabila engkau, nah setelah kita tahu ya kan, apabila engkau tahu apa? Anna Allah khalaqaka li ibadati. Bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah. Nah, Syekh di sini menggunakan mukhatab ka atau anta, yakni kamu, seakan-akan Syekh surat ini, risalah ini ditujukan langsung kepada pembacanya. Fa'lam, maka ketahuilah annal ibadata, bahwasanya ibadah itu apa? La tusamma ibadatan. Dia tidak dinamakan ibadah illa ma'as at-tauhid, kecuali dengan tauhid. Tauhid apa? Ifradullah adalah mengesahkan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Jadi kita menunjukkan tadi ikhlas, kita mengikhlaskan, yakni memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama anna sholata. Nah, Syekh di sini memberikan pendekatan. Bagaimana sih eh, apa namanya, keadaan atau penjelasan tadi? Maksudnya ibadah itu kalau nggak bersama bersama tauhid itu nggak dinamakan ibadah. Contohnya apa? Kama anna sholat la tusamma sholatan. Bahwasanya sholat itu dia tidak disebut sholat gitu. Tidak sah apa? Illa ma'at tahar, kecuali apa, bersama bersuci, kecuali dengan bersuci. Jadi sholat ini tidak akan sah kecuali dengan bersuci, sebagaimana ibadah ini tidak akan sah kecuali dengan tauhid. Faida dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila syirik masuk ke dalam ibadah, maka fasadat, dia akan terus rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas kalau masuk ke dalam toharah, maka dia akan terus rusak juga. Kama qala ta'ala, maka nalil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum finnar wa hum fiha khalidun. Di sini berkata apa namanya, untuk orang-orang apa, musyrik apa, ulaika habitat a'maluhum, mereka itu apa, habitat, hapuskan, lenyap, a'maluhum, amalan-amalannya, wahum finnari khalidun, dan mereka kekal di neraka, mereka kekal di neraka. Fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadati afsadaha, apabila engkau tahu bahwasanya kesyirikan apabila masuk ke dalam ibadah maka akan afsadaha. Afsada itu, afsada yufsidu, artinya merusaknya, wa ahbatal amala, dan melenyapkan amalan, wa sara sahibuhu minal khalidin, dan pelakunya termasuk orang yang kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dzalika. Nah, ini bahayanya kan, amalannya rusak, amalannya terhapus, pelakunya bakal di neraka. Maka arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, bahwasanya penting bagimu apa? Ma'rifatu dzalik, untuk mengenal kesyirikan. La'allallah an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yukhallisaka. Apa yukhallisaka? Melepaskanmu, membebaskanmu dari hadhihi syabakah, dari jaring ini. Wahiyya syirku billahi, dan dia adalah kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid, dan
mengenal kesyirikan ini bisa dengan mengenal 4 kaidah. Dzakarallahu ta'ala fi kitabih, yang manasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu adalah muqaddimah. Kita lanjut ke kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Anta'lam, kita tahu bahasanya apa? Annal kufar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya al-kufar, orang-orang kafir yang qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah perangi mereka. Apa? Mereka itu apa sih? Mukirruna annallahu wal khaliqur raziq. Mereka ini mukirru, mengakui atau menetapkan apa? Annallaha wal khaliq. Bahwasanya Allah ini apa? Khaliq, pencipta. Ar-Raziq, memberikan rezeki. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Al-Mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur segala urusan. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tetapi sayangnya apa? Lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Keyakinan ini, pengakuan ini tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Wad dalilu qaulu ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, tanyakan kepada mereka. Man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa yang dapat memberikan kalian rezeki? Baik itu rezeki yang dari langit maupun dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang memiliki pendengaran atau yang apa namanya? Nah, memiliki pendengaran dan penglihatan, yang bisa mencabut pendengaran atau memberikan pendengaran, maupun mencabut penglihatan maupun memberikan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal mayyit, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan barang siapa yang bisa mengatur urusan. Nah, ini adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh sesembahan. Apa kata mereka setelah ditanya oleh Nabi Muhammad? Fasayaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Yang bisa melakukan itu semua adalah Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, apakah kalian tidak bertakwa? Orang-orang kafir dulu tuh yang Rasulullah perangi, mereka itu mengakui. Nah, kalau dalam tauhid kan ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mereka mengakui ini tauhid rububiyah. Mereka tauhid rububiyah itu apa? Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, dan lain semisalnya. Kita ketahui bahwasanya mereka apa? Mereka ini kaum musyrikin ini sebenarnya mengakui. Mungkin seperti di zaman sekarang. Apa? Kalau kita tanya orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, apa mereka jawabnya? Saya mengakui kok Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Saya mengakui kok Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Iya kok, saya akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, dan lain semisalnya. Jadi, di antara faedah juga dari kita ketahui kaidah pertama ini apa? Pengakuan bahwasanya Allah itu adalah menciptakan, atau mengakui meniadakan kesyirikan, tidak meniadakan kesyirikan, atau tidak cukup dengan hal tersebut hanya dengannya dia apa masuk Islam atau beragama Islam. Baik. Yang kedua, jadi walaupun ada orang melakukan kesyirikan, dia apa? Dan dia mengakui bahwasanya Allah ada menciptakan dan lain sebagainya, dia maka tidak cukup dengan keyakinan tersebut apa? Bebas dari dosa kesyirikan. Al-qaidatus tsaniyah, itu kaidah yang kedua, annahum yaquluna. Nah, ini di antara yang kita bahas juga, bahwasanya annahum yaquluna, mereka ini mengatakan
Ma da'awnahum. Kami itu enggak berdoa loh kepada mereka. Jadi ada Allah, ada sesembahan selain Allah. Ma kami apa? Kami enggak berdoa aku watawajjah mereka tidak. Tujuannya kita apa? Ditolabil qurbati wasyafa'ah. Kecuali kita cuma minta dari mereka ini apa? Supaya al-qurbah, meminta mereka apa? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu intinya enggak beribadah ke mereka kecuali cuma buat apa? Kecuali cuma buat supaya kita dekat dengan Allah dan mereka apa? Memberikan syafaatnya kepada kita. Nah, ini adalah hal juga yang tidak dibenarkan, dibenarkan. Padahal kurbati. Dan ini juga di antara yang banyak juga kita temui mungkin kalau kita perhatikan gitu. Berdoa kepada uh, fulan yang sudah meninggal dunia dan lain semisalnya. Apa? Dia tidak meminta kepada si siapa? Kepada si mayit itu mungkin. Dia meminta apa? Supaya apa? Didekatkan atau dengan perbuatan tersebut dia tidak lain dan tidak bukan apa? Dia meminta pertolongan. Misalnya, wahai fulan, berikan aku syafaat gitu, berikan aku syafaat, dekatkanlah aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebenarnya tujuannya juga ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi dia meminta kepada siapa? Meminta kepada si mayit ini atau kepada orang soleh ini yang telah meninggal dunia. Yang mana ini juga adalah hal yang tidak dibenarkan. Wa dalilu qurbati qauluhu ta'ala, dalil dari meminta kedekatan ini apa? Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan apa wali-wali bagi mereka. Mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum. Kami itu enggak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali supaya mereka ini mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dia berdoa atau melakukan ibadah kepada fulan supaya apa? Mereka ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana letak kesalahannya apa? Apa? Beribadah kepada mereka ini gitu, beribadah kepada mereka ini, beribadah kepada si mayit ini atau orang soleh yang telah meninggal dunia dengan tujuan apa? Mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syubhat mereka? Di antaranya adalah apa? Mereka mengira bahwasanya orang ini soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sanya dia dekat, maka dan ini adalah logika yang salah gitu ya, dan secara akal pun nggak masuk akal. Kita meminta mereka, padahal mereka sudah meninggal dunia gitu, apa? Untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal cara kita minta kedekatan apa? Di antara cara tergampang adalah kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, ya Allah, buatlah hamba menjadi hamba yang dekat denganmu. Itu kan mudah, dan ini adalah praktek yang tidak ada padanya kesyirikan. Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan kata apa? Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang siapa? Kadzib. Allah menyebut mereka dengan kadzib, pembohong, pendusta, dan kafar, orang yang kafir, orang yang kafir. Jadi ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala, dan dalil syafa'ah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka apa? Ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah
ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang mana mereka ini enggak sesembahan selain Allah ini apa? La yadurruhum, enggak bisa memberikan mereka apa? Kemudaratan wala yanfa'uhum, dan juga enggak bisa memberikan mereka apa? Manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan apa? Mereka ini nih yang kita ibadahi ini apa? Yang kita mereka ini apa? Syufa'auna 'indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Allah menamai lagi-lagi di akhir ayat, biasanya kita dapati sebuah hukum dari perbuatan itu dengan melihat akhirnya. Apa? Amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka sekutukan. Nah, ini diantara atau ini adalah dalil dari penjelasan bahwasanya apa? Perbuatan meminta didekatkan dengan Allah dengan beribadah kepada selain Allah itu adalah hal yang tidak dibenarkan, dan apa? Meminta syafaat kepada orang atau sesembahan selain Allah itu juga adalah hal yang tidak tidak dibenarkan. Dan Allah menamai apa tadi? Kafar, dengan kekufuran dan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal ini, yang mana lagi-lagi ini adalah praktek yang banyak ditemui di negara kita khususnya. Wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat di sini atau syafaat itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Jadi kalau kita temui kata syafaat itu di Al-Qur'an itu ada dua jenis. Jadi imma ini atau imma ini. Entah maknanya makna yang pertama atau makna yang kedua. Kadang-kala mungkin ada orang yang bingung, ini kok disebutkan ada syafaat, tapi kok di sini maknanya begini, di sini maknanya begini. Nah, ini asy-syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun, syafaat yang tidak ditiadakan atau nggak benar syafaat, atau nggak berguna. Nah, bahasanya mungkin seperti itu. Syafaat yang nggak berguna. Wa syafa'atun mutsbatatun, dan syafaat yang ditetapkan atau syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang berguna. Fa syafa'atul manfiyatu, syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan, yang nggak berguna apa? Maka tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang apa? Tutlabu, diminta dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah. Ah, ini penting juga nih. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Meminta syafaat pada hal yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Apa sih makna syafaat? Apa? Tolabul khairi lil ghairi. Meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Nah, jadi semisal apa? Saya berikan contoh mungkin sedikit. Misalnya saya punya bapak, kemudian saya adalah seorang kakak dan saya punya adik, gitu. Nah, syafaat apa? Yang saya memberikan apa? Syafaat bagi adik saya, untuk adik-adik saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya memintakan kepada bapak saya apa misalnya? Memintakan, wahai bapak, misalnya ya, apa contohnya mungkin yang terlintas, adik, adik atau tolong naikkan uang saku adik gitu misalnya. Nah di sini saya apa? Tolabul khairi li ghairi. Saya meminta kebaikan untuk orang lain. Saya meminta kebaikan untuk orang lain gitu. Di sini apa? Ini syafaat. Saya apa? Memintakan kebaikan, yakni kenaikan uang saku untuk adik saya kepada bapak saya. Nah, apa ini? Maka natutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Jadi kita meminta kepada selain Allah sesuatu yang nggak bisa dilakukan kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa namanya? Ada orang eh, kayak tadi kalau di contoh ini mungkin apa namanya? Minta kepada orang yang sudah meninggal dunia dan lain semisalnya. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah
wal kafiruna humud dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak lagi tidak ada jual beli wala khullatun wala syafaah. Nah, tidak ada syafaat. Jadi ditiadakan syafaat di sini. Wal kafiruna humud dzalimun. Kemudian asy-syafa'atu al-musbatatu, syafaat yang ditetapkan yang berguna adalah hiyallati tutlabu minallahi. Hiyallati tutlabu minallahi. Dia adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Nah, orang yang syafi' yang memberikan syafaat ini mukarramun bisyafa'ah. Dia dimuliakan dengan syafaat. Dia dimuliakan dengan syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idni. Ba'da al-idni. Dan orang yang diberikan syafaat apa? Man radiyallahu qawlahu wa amalahu. Adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi perkataan dan perbuatannya. Intinya Allah meridhoinya. Ba'dal idni. Ba'dal idni. Jadi meminta apa namanya? Contohnya diantaranya adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta apa? Tutlabu minallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi-Mu kepada diriku. Ya Allah, berikan syafaat Nabi-Mu kepada diriku. Ya Allah, mungkin kita berdoa. Ya Allah, berikan kelak syafaat Nabi-Mu kepada diriku. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan. Nah, kaidah yang ketiga, al-qa'idatu at-tsalitsatu. Jadi, kaidah yang kedua tadi ini apa? Menjadikan peran perantara ini adalah di antara banyak kesyirikan yang mana banyak dilakukan oleh banyak orang. Jadi yang pertama, mengakui Allah adalah pencipta dan lain semisalnya itu tidak membebaskan seseorang dari kesyirikan. Yang kedua, meminta menjadikan perantara itu juga termasuk kesyirikan. Memberikan ibadah kepada selain. Nah, yang ketiga, al-qaidah tsadis itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatin. Nah, di kaidah ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dzahara ala unasin. Beliau muncul kepada manusia. Yani berdakwah kepada manusia. Yang apa? Mutafarriqina fi ibadatin. Yang mana mereka ini berjenis-jenis di dalam peribadatannya. Minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Ada yang menyembah syamsa, matahari, wal qamar dan bulan. Wa minhum man ya'budu malaika, dan di antara mereka apa? Ya'budu malaika, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu anbiya was sholihin, dan di antara mereka juga ada apa? Yang menyembah para nabi dan orang soleh. Wa minhum man ya'budu al-asyjar wal ahjar, dan ada yang menyembah al-asyjar, pohon-pohon, dan ahjar, batu. Intinya mereka ini berbeda-beda sesembahannya. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun mereka berbeda-beda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan. Sama semua intinya. Itu adalah kesyirikan. Enggak boleh semuanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Hatta la takuna fitnatun, agar tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama menjadi kepada Allah atau milik Allah semuanya. Nah, fitnah di sini kita mungkin kadang mendapati fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Ini mungkin kadang disalahartikan oleh sebagian orang. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Tafsirnya adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu lebih berbahaya daripada pembunuhan.
sebagai mereka supaya tidak apa? La takuna fitnah, supaya tidak apa? Terjadi kesyirikan, asyirku. Nah, asyirku. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Jadi dari kaidah ketiga ini, di antara faedah yang bisa kita dapati apa? Semua perbuatan, semua sesembahan, selama itu kesyirikan sama saja. Kita harus perangi, kita bedakan. Baik itu menyembah orang soleh, nabi, dan lain semisalnya. Kita harus perangi semuanya. Padahal syamsi wal qamar ini Syekh di sini hanya menyebutkan apa namanya, di antara bukti dari perkataan beliau tadi. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara mereka kaum musyrikin ada yang menyembah matahari, bulan, dan lain semisalnya. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Allah Subhanahu wa taala apa berfirman, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ada yang menyembah matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan sujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian ada juga yang menyembah malaikat. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihi mu'minun. Ini adalah dalil bahwasanya malaikat itu ada yang menyembah malaikat. Kemudian juga wa dalil anbiya qauluhu ta'ala, kalau nabi mungkin jelas ya, apa ada yang menyembah Nabi Isa. Tapi ini diantara dalilnya juga wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kemudian wa dalilus salihina qauluhu ta'ala qul da'ul ladzina za'amtum. Mungkin untuk artinya karena ini agak percepat bisa dilihat di apa namanya di terjemahannya, tapi intinya di sini dijelaskan bahwasanya ada loh yang menyembah ini dahulu gitu, dan dalilnya ini gitu. Taib. Qul da'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Kemudian yang terakhir dalil disebut oleh Syada berkaitan dengan yang menyembah pohon dan batu. Apa? Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Allat itu adalah orang soleh, orang yang soleh. Al-uzza, al-uzza itu kalau anda tidak salah itu adalah pohon, dia adalah pohon. Wa manat, dan manat itu adalah siapa dia? Adalah batu, batu. Jadi ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Wa hadis Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Pada hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu beliau bercerita, kami pernah keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bil kufr, dan pada saat itu kami apa? Hudatsau ahdin bil kufr. Kami adalah orang yang barusan masuk Islam. Barusan masuk Islam. Walil musyrikina, atau belum lama sebagai seorang muslim. Walil musyrikina sidro, dan orang musyrik itu punya apa? Pohon sidro. Ya'kufuna indaha, yang mana mereka itu iktikaf di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan apa? Senjata-senjata mereka di pohon-pohon tersebut supaya mungkin lebih kuat gitu, supaya mendapatkan kekuatan, karena mereka percaya bahwasanya dengan menggantungkan tersebut senjata mereka akan semakin kuat. Yuqalu laha dzatu anwat, yang namanya adalah dzatu anwat. Famararna bisidratin. Nah, pada suatu hari itu kami melewati itu pohon tersebut. Fakulna, dan kami kan sedang bersama Rasulullah gitu ya, mungkin kalau anda bahasakan. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Jadikan bagi kami, atau buatkan bagi kami dzata anwat, yang mana dzata anwat ini nama pohon tersebut,
kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, inhas sunan. Rasulullah bersabda, Allahu akbar, inhas sunan. Itu adalah sunnah-sunnah orang terdahulu. Kultum walladhi nafsi biyadi. Kalian telah mengatakan demi apa? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana Banu Israel berkata kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Masih tersisa apa namanya? Hal-hal yang berbau kesyirikan gitu pada orang yang baru masuk Islam. Mungkin kalau untuk kita bisa kita ambil faedah, kita harus terus menuntut ilmu agama, memperdalam dan memperkokoh keilmuan kita ketika kita misalnya baru berhijrah atau mendalami agama. Karena kita apa sebelumnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang salah. Jadi kadang-kala mungkin kita refleks atau masih ada hal-hal yang kita belum tahu bahwasanya itu nggak boleh. Nah, dengan kita terus menuntut ilmu agama, diharapkan semakin semakin terhapuskan hal-hal yang salah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, al-qaidatur rabi'atu anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita ini agladu syirkan minal awwalin. Mereka apa? Aglad. Mereka lebih parah kesyirikannya daripada zaman dahulu. Kenapa? Li'annal awwalina, karena orang-orang dahulu yusyrikuna firqaqa. Mereka itu berbuat kesyirikan itu ketika lapang saja, ketika adem, tentrem, ayem, hidupnya tenang gitu. Wa yukhlisuna fi syiddah. Akan tetapi kalau mereka akan mendapatkan asyiddah, kesusahan dan lain semisalnya, apa? Mereka yukhlisun, mereka memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina, akan tetapi orang syirik zaman kita, syirkuhum daimun firrakhai wasyiddah. Ini kenapa Syekh menyebutkan sekarang lebih parah dari dulu. Sekarang ini baik itu firrakha di waktu lapang atau di waktu adem, ayem, tentrem, ataupun syiddah ataupun susah mendapat musibah apa, mereka syirkuhum daimun, mereka terus melakukan kesyirikan walau tertimpa musibah, mereka tetap melakukan kesyirikan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalil bahwasanya orang dahulu tersebut apa? Mereka apabila mendapatkan kesusahan mereka ingat gitu dan tidak melakukan kesyirikan dan memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka raqibu fil fulki, mereka menaiki kapal dan mereka mengalami misalnya kejadian yang mana di situ eh, mengancam nyawa mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan melakukan apa? Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah dengan apa? Mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan atau memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka lupakan tuh sesembahan-sesembahan selain Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, mereka tidak tenggelam, mereka selamat. Idahum yusyrikun. Mereka melakukan kesyirikan. Akan tetapi di zaman sekarang, susah maupun senang, adem tentrem maupun tidak, mereka tetap melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Amat bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sekilas mungkin yang kita bisa pelajari dari Qawaidul Arba, 4 kaidah atau 4 hal ya yang kita ketahui, perlu kita ketahui tentang kesyirikan, yang mana tiap-tiap kaidah atau tiap-tiap 4 hal ini coba setelah kita belajar nanti kita renungi, kita pikirkan kaidah pertama atau hal pertama tadi ada nggak di masyarakat kita? Oh ada. Kaidah kedua ada nggak? Oh ada. Ketiga dan semisalnya. Yang mana dengan ini kita bisa semakin mantap dalam memahami kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam.
eh, itu mungkin untuk penjelasan Qawaidul Arba. Insya Allah kita jadikan satu pertemuan ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke Al-Usul As-Sittah. Al-Usul As-Sittah. Mungkin sebagian orang mungkin jarang mendengar ini, atau ada yang sudah sering mendengarnya, tapi kita akan masuk ke Al-Usulu As-Sittah. Karangan siapa juga? Karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena ini sudah memasuki sesi tanya jawab, sampai di sini mungkin Anda buka sesi tanya jawab. Dan seperti biasa, mungkin kalau yang sudah mengikuti dari sebelumnya, nanti apabila ada pertanyaan yang bisa langsung Anda jawab, insya Allah Anda akan jawab. Apabila Anda perlu tunda terlebih dahulu agar lebih jelas penjelasannya, maka Anda akan tunda, dan insya Allah mungkin Anda akan jawab di pertemuan selanjutnya. Fadol, apabila ada yang ingin bertanya.